Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, kali ini kita akan belajar lagi melalui video pembelajaran. Nah, untuk video pembelajaran yang akan kalian tonton itu membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, pertumbuhan dan perkembangan manusia itu nanti akan banyak kita bahas di pembelajaran yang ada di subtema 2 tema 1 kelas 3 SD. Nah, di sini saya awali dengan sebuah gambar di mana ternyata manusia yang awal mulanya adalah seorang bayi, kemudian dia mengalami pertumbuhan dan perkembangan, akhirnya dia bisa merangkak, kemudian bisa berjalan, dia menjadi balita, kemudian dia tumbuh dan berkembang lagi menjadi seorang anak-anak, di mana dia sudah bisa makan, minum, dan mandi sendiri, dan kemudian berkembang menjadi seorang anak remaja. Ya, kalau anak remaja itu seusia anak-anak SMP. Kemudian SMP SMA ya. Nah, kemudian anak-anak SMP SMA itu berkembang lagi menjadi orang-orang yang kita anggap sebagai orang dewasa. Jadi ini mengalami pertumbuhan dari yang tadinya kecil menjadi besar, yang tadinya pendek menjadi lebih tinggi, yang tadinya beratnya itu enteng kemudian menjadi lebih berat lagi. Nah, ini menjadi salah satu ciri dari makhluk hidup, sehingga karena manusia merupakan makhluk yang hidup, maka manusia mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat gambar di depan layar kamu. Nah, di sini ada Udin. Dia masih bayi. Dia digendong oleh ibunya. Ternyata seiring berjalannya waktu, ibunya memberi makan dan minum yang baik, kemudian memberikan kasih sayang, akhirnya si Udin bisa merangkak. Setelah merangkak, Udin berkembang lagi. Dia bisa berjalan dengan bantuan orang tuanya. Nah, di sini ibunya memegang tangan Udin dan Udin bisa berjalan dengan bantuan orang tuanya. Di gambar ini terlihat kalau Udin yang masih bayi itu bisa berkembang merangkak, kemudian bisa berkembang lagi menjadi bisa berjalan. Nah, coba kamu tanya sama orang tuamu, apakah kamu juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti ini, yang awal mulanya bayi, kemudian bisa merangkak, kemudian bisa berjalan sendiri. Nah, dilanjutkan, ternyata setelah bisa berjalan sendiri, Udin ini bisa minum dot sendiri, dia minum susu sendiri. Yang awalnya kalau masih kecil, itu si Udin ketika minum dot susu, dia harus dibantu oleh orang tuanya, yang memegangnya adalah orang tuanya. Tapi setelah menjadi balita atau bayi usia 5 tahun, si Udin bisa minum sendiri dengan cara memegang botol minumannya. Nah, kemudian si Udin tumbuh dan berkembang menjadi orang yang lebih besar lagi. Nah, di sini Udin berubah menjadi usia remaja atau anak-anak, sehingga di usianya yang sekarang dia bisa makan dan minum sendiri, dia bisa mengambil makanannya sendiri, bisa mengambil minumnya sendiri, bahkan bisa makan makanannya sendiri. Karena apa? Karena kalau masih kecil, masih bayi atau masih balita, biasanya anak-anak membutuhkan bantuan orang tuanya atau orang yang lebih dewasa untuk makan. Caranya dengan menyuapi si balita atau bayi tersebut. Tapi kalau sudah besar, sudah mengalami pertumbuhan dan perkembangan, si Udin ini bisa makan sendiri. Muncul pertanyaan, apa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? Nah, yang harus kalian tahu dulu, faktor itu apa ya? Faktor itu adalah hal-hal yang
mempengaruhi atau sesuatu yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kenapa kok ada anak yang tumbuh besarnya itu tidak sama dengan temannya? Misalnya di sini terlihat, ini kok terlihat lebih besar daripada temannya yang di sini. Nah, ini ada ilmunya anak-anak. Ada ilmunya para peneliti, para ilmuwan kita itu sudah mempelajari apa saja hal-hal yang yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Faktor pertama yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah gen. Nah, terlihat dari gambar di sini ada anak yang rambutnya berwarna hitam, sedangkan temannya rambutnya berwarna kecoklat-coklatan. Ini bukan karena disemir anak-anak, tapi ini memang dari sananya. Sehingga di sini ada faktor yang namanya gen. Nah, gen itu warisan dari orang tua, sehingga gen ini menjadi penentu warna kulit. Nah, di sini ada anak yang kulitnya kulit hitam, sedangkan yang di depan ini kulitnya kulit putih. Kemudian rambut itu juga dipengaruhi oleh gen. Bahkan sampai tinggi tubuh, kekuatan otot atau ukuran tulang itu juga dipengaruhi oleh gen. Adapun faktor yang kedua adalah zat-zat gizi. Jadi makanan yang kalian makan ini anak-anak seperti yang ada di gambar, nah itu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Zat gizi yang diperlukan adalah protein, ada juga vitamin, sehingga ketika kalian protein dan vitaminnya itu tercukupi, maka kalian akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Oleh karenanya di sini Pak Guru menyarankan kalian harus makan secara teratur. Kemudian makannya juga mengikuti aturan-aturan makan seperti di video sebelumnya, yang dimana ternyata ada aturan makan itu harus makan makanan yang bersih, makanannya ditutup agar tidak dihinggapi oleh hewan. Kemudian sebelum dan sesudah makan harus berdoa. Ditambah lagi kita makan secukupnya, tidak terlalu kenyang atau tidak terlalu kurang. Dan faktor yang ketiga, ternyata pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh aktivitas yang dilakukan manusia. Nah, aktivitas itu ada aktivitas otot dan ada aktivitas otak. Keduanya sangat penting. Kalau aktivitas otot itu dilakukan dengan cara berolahraga yang bisa membuat tubuh sehat dan bugar. Seperti kemarin kalian diberi tugas oleh Pak Pur, guru olahraga kita, tentang bagaimana caranya berlari atau bergerak ke depan dan belakang. Nah, itu menjadi salah satu aktivitas untuk mendukung aktivitas otot. Sedangkan aktivitas otak ini bisa kita latih dengan cara banyak membaca atau belajar, sehingga perkembangan otak kita itu bisa berkembang dengan cepat. Oke, anak-anak, sekarang tugasnya adalah tuliskan 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Silahkan tulis di buku tulismu, kemudian minta tolong orang tuamu untuk difoto dan dikumpulkan melalui aplikasi Microsoft Teams. Seperti itu anak-anak. Itu saja dari Pak Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.